GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ini adalah ininya dari pundak belakang. Wow, oke teman-teman. Jadi kali ini kita mau susur sungai. Tuh, kita dari Kampung Pelosok. Pesawahannya lagi hijau, keren banget suasananya. Ini kita sambil ngabuburit, kita mau sisir sungai. Siapa tahu kita dapat hewan sambil kita cari pakan juga buat ular-ular yang ada di rumah. Oke, ikuti terus sahabat alam. Oke teman-teman, lihat keren banget. Air sungainya bener-bener jernih banget. Nah ini baru air sungai yang belum terkontaminasi oleh limbah-limbah. Ini masih alami karena memang dihasilkan dari pegunungan yang ada di sana tuh. Cuman sayangnya lagi-lagi gunung-gunungnya sudah mulai gundul. Tapi di sini banyak sekali pesawahan yang ada bebatuan-bebatuannya juga. Ini keren banget sih. Kita mau coba jalur dari sungainya. Yuk. Tuh di dalam itu banyak ikan wader. Ini mah super sih airnya, bener. Airnya nanti kita mau coba tes masuki action cam ke dalam air teman-teman, pengen ngeliat gimana hasilnya, terutama yang banyak ikannya biar teman-teman ngeliat secara langsung. Teman-teman, keren banget. Ini merupakan bendungan tadinya, tapi udah nggak berfungsi teman-teman. Tuh karena debit airnya terlalu kencang dan super jernih banget sih ini airnya, keren. Ini merupakan bendungan bekas. Tuh di sini juga ada kaum warga. Kita coba naik. Wah ini
kalau misalnya dalam sih keren sih, bisa loncat dari sini, bum. Ini mantap sih. Cuman emang posisinya harus dalam karena takutnya di situ tuh ada black hole. Ada yang lain sebelah di sana tuh. Mantap coy, itu jembatan ini riwah deh. Itu tadi kurang. Ini yang ikonik kalau di kampung teman-teman, jembatan dari bambu. Ini keren sih, parah. Spot tersembunyi, spot yang emang benar-benar jauh dari keramaian pesawahan semuanya. Ini nggak kebayang sih kalau misalnya musim lagi di Cangkul, kita herping malam. Kayaknya di sini sarang ular welang atau ular weling teman-teman. Wih, amin yo. Lebih tradisional teman-teman. Jalan jembatan bergoyang. Wow, lihat teman-teman, ukuran ular picungnya sangat-sangat besar sekali. Barusan kita pergoki, ular ini sedang berada di parit sawah. Ini lihat, dia langsung memipihkan bagian lehernya, dan ini juga dia sudah mengeluarkan zat yang sangat-sangat bau teman-teman. Jadi dari tadi dia terus memipihkan bagian tedungnya tuh, keren. Wow. Wow, keren sekali. Cir. Lihat dari sini dia ikut memipih teman-teman. Tuh. Ke bagian sini sampai ke bagian atas. Dia memipihkan bagian lehernya sama percis seperti ular kobra teman-teman, tuh lihat. Bahkan yang lebih uniknya, keluar coy itu. Nah, bener si teh asup di kajero, cairannya tuh. Lihat teman-teman. Jadi ini adalah ular picung Rhabdophis subminiatus yang sangat besar dan sangat mulus sekali. Tuh lihat. Wow. Ini adalah ular yang bisa kita temukan di lokasi-lokasi seperti ini, karena ular ini adalah memangsa katak yang paling utamanya, terus kodok buduk juga. Nah, si kodok buduk inilah teman-teman yang bisa diolah oleh si ular satu ini untuk mengeluarkan racun yang ada di belakang lehernya ini. Dan ini juga sebetulnya kayaknya udah ada yang keluar tuh, beda sekali. Nah ini nih,
Jadi dia itu punya knuckle glade. Knuckle glade itu adalah lapisan kulit yang bisa menyimpan cairan racun yang diolah dari makanannya, yaitu si kodok buluk, teman-teman. Dan belum ada ular jenis lain yang bisa mengolah makanannya menjadi senjata ataupun racun selain si ular satu ini. Makanya ini adalah ular yang berevolusi dari yang tadinya tidak berbisa dan tidak berbahaya, sekarang sudah digolongkan menjadi ular yang berbisa dan beracun atau high venom. Karena beberapa kasus juga ada orang-orang yang memang dulunya itu, saya pribadi pun sering nyangka, bukan sering nyangka ya, taunya bahwa ular ini tuh nggak berbisa gitu teman-teman. Tapi ternyata setelah tahun-tahun kesini, makanya disebut ular yang berevolusi, dia menjadi ular yang sangat berbahaya teman-teman. Tuh lihat, dia ini sebetulnya tipikal taringnya itu taring belakang, taring yang cukup lumayan panjang juga. Terus dari taringnya itu udah jelas dia bisa mengeluarkan bisa. Tetapi yang uniknya nih, di belakang ininya dia bisa mengeluarkan racun ataupun knuckle glade teman-teman. Ini kayaknya dia nggak bisa ngeluarin, karena untuk mengeluarkan si cairan itu tuh harus benar-benar dia merasa terancam. Kalau tidak salah saya sempat ngerekod ular picung seperti ini, ada yang mengeluarkan cairannya di bagian belakang, nanti mungkin bisa ditempelkan. Jadi cairan itulah yang sebetulnya ketika tersentuh oleh kita nih seperti ini. Ini saya mau coba sentuh tepat di knuckle glade-nya. Anjir, bau na coy. Nah, justru inilah yang harus diketahui oleh teman-teman. Jadi cairan inilah yang kalau misalnya udah kita pegang seperti ini atau kena kulit kita, terus kita minum ataupun makan, tertelan oleh tubuh kita, itu yang akan berbahaya. Tapi kalau misalnya udah nyentuh terus kita cuci tangan dengan sabun dan lain-lain, itu aman sih teman-teman. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kalau udah pegang ular picung ini, kalian tinggal cuci tangan aja. Syukur-syukur kalian nggak digigit sih teman-teman. Tuh lihat, wow, keren sekali. Picungnya mulus banget coy. Tek 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 tek, anjis, anjis, tek 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 tek, anjis. Ada gitu, oi. Tuh anjir, cairannya keluar dot. Lihat lihat tuh. Ada nggak? Hah? Anjir, detailing. Ayo. Ayo. Nah, sekarang saya akan coba sentuh teman-teman. Tak. Anjir, basah. Lihat. Dan saya akan coba hirup. Yeah. Pajing. Buat langsung lenang gitu ya. Sumpah. Gue cobaan sesuk. Mau aja. Itu ngaramannya hos ya. Ngaraing tadi sangka settingan. Oh, jangan tuh. So, amuan sagedeng gratis ya kira. Goblok. Ente. Aslina sok. Ya, bau eta ning nu racun lauk. Nah, kayak pestisidanya. Kayak racun pestisida, teman-teman. Ini saya ngetes sama kameramen secara langsung. Kalau tadi sih cairannya nggak terlalu kentara. Kalau barusan, mungkin kalau kamera jelas dapat ya barusan. Tuh. Dan baunya inilah anjing, buat langsung muler ge hacker puasa bagoy. Oh, pestisida. Ya. Pantesan racunnya. Iya, kayak bau pestisida. Nih gila, berarti bisa ngasilkan pestisida ini kan? Tuh lihat teman-teman. Jadi kalau misalnya dia merasa terancam itu kayak gini. Iya. Kalori. Mantap anjing, sade. Wow, keren sekali. Wow. Inilah teman-teman, yang istimewa dari ular picung ini adalah seperti ini. Tuh lihat. Knuckle glade-nya. Kita gresok. Gresok ke? Coel ku aing. Tidak akan coel teman-teman. Tuh anjir. Ada.
Wajib. Pestisidanya gila sih. Ini mah bukan pestisida lagi, tapi kayak ada campuran yang bener-bener bikin apa ya? Kalau kecium itu kayak mual gitu teman-teman. Nah, dihirup kayak gini aja, ini bikin mual. Apalagi kalau misalnya tertelan oleh kita teman-teman. Ini sih gila sih teman-teman. Saya bisa memperlihatkan secara langsung. Jadi nupel glade itu seperti apa? Nanti bisa saya coba tayangkan. Nupel glade itu merupakan apa ya, kulit belakang yang punya bintik-bintik bisa menghasilkan cairan atau si racun ular ini teman-teman. Keren sekali. Boy. Oke, mungkin itu saja untuk perjalanan kali ini teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.